Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya Mustafa di YouTube channel Tova Inspirasi. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang definisi atau pengertian hukum. Ketika kita membahas hukum, ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita bahas bersama. Di antaranya yaitu satu, tentang asas-asas hukum. Yang kedua, tentang fungsi hukum. Yang ketiga, tentang tujuan hukum. Apa itu asas hukum? Asas hukum atau Rechtsbeginsel adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum. Sehingga asas hukum mengandung makna sebagai dasar atau pedoman yang menjadi kebenaran, yang menjadi pokok dalam berpendapat dan berpikir. Sehingga dalam definisi yang lain, asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Lalu, apakah yang dimaksud dengan asas hukum? Asas hukum atau Rechtsbeginsel merupakan dasar dari peraturan-peraturan hukum, mengandung makna sebagai dasar atau pedoman yang menjadi dasar kebenaran dan yang menjadi pokok dalam berpendapat dan berpikir. Dalam definisi yang lain, asas hukum merupakan dasar atau prinsip-prinsip yang melatar belakangi hukum dan pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, asas hukum merupakan aturan dasar atau prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak dan pada umumnya melatar belakangi hukum yang konkret dan pelaksanaan hukum. Itulah definisi sederhana tentang asas hukum. Selanjutnya kita akan melihat pendapat dari beberapa tokoh ilmuwan hukum terkait asas hukum. Yang pertama yaitu pendapat Profesor Dr. Sacipto Raharjo, seorang begawan hukum dari Semarang. Menurut Sacipto Raharjo, asas hukum merupakan dasar dari lahirnya peraturan hukum. Asas hukum menjadi jiwanya peraturan hukum. Dan asas hukum merupakan rasio legisnya peraturan hukum. Sehingga asas hukum di sini merupakan jantung dari peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Itu menurut Sacipto Raharjo. Sedangkan menurut Van Eyck Mahomes mendefinisikan asas hukum sebagai dasar-dasar pikiran umum dan sebagai petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Di antara contoh asas hukum diantaranya yaitu orang dianggap tahu tentang aturan-peraturan yang telah diundangkan. Selanjutnya asas hukum, salah satu contohnya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya murah. Itu asas dalam persidangan. Itu salah satu contoh asas. Selanjutnya yaitu apakah fungsi hukum? Ketika hukum didefinisikan sebagai kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur dalam kehidupan masyarakat, maka fungsi hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, hukum memiliki fungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, hukum memiliki fungsi untuk merekayasa sosial di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh fungsi hukum sebagai alat ketertiban di dalam masyarakat yaitu kita bisa melihat
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, dan ketika kita melanggar apa yang diatur di dalamnya, kita akan mendapatkan sanksi. Itu sebagai contoh ketika hukum berfungsi sebagai alat ketertiban di dalam masyarakat. Selanjutnya, sebagai contoh hukum yang berfungsi untuk merekayasa sosial, kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah direvisi pada tahun 2019. Sebelumnya, usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun, untuk perempuan 16 tahun. Agar tidak terjadi perkawinan dini atau perkawinan anak, maka umur perempuan ketika akan menikah ditingkatkan menjadi 19 tahun, disamakan dengan umur laki-laki. Itulah contoh bagaimana hukum yang memiliki fungsi sebagai alat ketertiban di dalam masyarakat dan sebagai alat untuk merekayasa sosial. Sedangkan tujuan hukum menurut teori etis yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Aristoteles. Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan. Karena tugas suci hukum adalah menciptakan keadilan atau menyampaikan keadilan kepada orang yang berhak. Sedangkan menurut teori utility, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Immanuel Kant, tujuan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Agar tujuan hukum dapat dicapai, maka bukan hanya sekedar penegakan hukum secara prosedural yang bersifat administratif. Lebih jauh dari itu, harus dikedepankan keadilan yang substantif, keadilan yang sesungguhnya. Demikian pembahasan kita tentang asas hukum, fungsi, dan tujuan hukum. Kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.